Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala ila ilmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi. Wa kana Allahu 'aliman hakiman. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita bersyukur pada malam hari ini karena masih diizinkan bisa berhadir di tempat yang baik, agenda yang baik, dan kita sangat berharap sekali adanya kita di sini ini bisa jadi satu wadah bekal kebaikan. Karena yang mohon maaf ya Bapak Ibu, menjadi orang baik aja nggak cukup. Makanya dulu saya pernah berpesan, kalau menjadi orang baik itu nggak ada saingan, karena itu urusan sama Allah. Tapi jangan pernah mau jadi orang baik, tapi berusahalah belajar jadi orang yang bermanfaat. Lalu bagaimana kita bisa memberi manfaat kalau kita sendiri berbaik gitu loh maksudnya. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Saya juga belajar sebagai pengingat, karena sampai hari ini izin Allah mulut ini nggak berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Setiap hari, setiap malam, izin Allah. Dan ini bersyukur kalau kita hari ini pertemukan dengan kebaikan, maka saya berharap juga ini menjadi satu nasihat baik buat saya, dan tidak ada harapan yang lebih besar kecuali setiap niat baik kita mengharap ridha Allah SWT. Insya Allah kita dapat ridha. Amin. Salam dengan kita kepada kita Muhammad Rasulullah SAW dan muslimin berikutnya. Kiranya kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak hari akhir nanti dan sampai syafaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang tua kami, malam hari ini kali kedua kita bertemu. Kajian ini nggak jauh-jauh, masih berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu berkaitan erat dengan ketauhidan, yang kedua berhubungan erat urusan hati kita, gitu ya. Jadi alhamdulillah dua hal yang sangat penting, tapi dua hal ini pula yang jarang tersampaikan. Coba saya masuk ke izin. Banyak nggak kajian di umum yang kita jumpa yang berbicara tentang tauhid? Banyak. Banyak. Ada banyak. Tapi nggak banyak. Yang banyak yang mana? Tentang fikih. Ya di luar itu. Kajian yang langka sekarang, hati-hati kalau ada hilang dua kajian ini, udah makin dekat kiamat. Satu, kalau yang pertama kajian tauhid, biasanya kalau gurunya udah meninggal, penggantinya payah lagi. Yang kedua kajian faraid, waris. Kalau udah semakin hilang dua kajian ini, maka kita harus semakin dekat di ujung-ujung akan berakhirnya dunia hidup kehidupan. Tapi kalau masih ada kajian yang menyebut nama Allah dengan ketauhidan, insya Allah aman, insya Allah. Tapi izin, banyak juga yang masuk aneh-aneh ini Pak soalnya. Aneh-aneh gimana? Judulnya ngaji tauhid, tapi bapak dulu di sini. Saya ini dapat informasi yang masuk.
Udah ada yang namanya pemahaman samawi ya. Berarti kan kitabnya nggak jelas. Pimpinannya bisa jadi penjawab gawang neraka. Yang masuk di situ pimpinannya menjamin malaikat muka dan akhir pun dia ngatur nanti. Jangan kau coba-coba tanya ini adalah muridku. Enak nggak masuk di situ? Hah? Enggak. Jadi ketika kita cek juga, ya mohon maaf, izin mohon maaf. Ternyata bacaan Qurannya pun babak belur, gitu ya. Jadi izin. Kira-kira Pak Bu, belajar tauhid itu susah atau mudah? Mudah. Dianggap mudah. Hah? Harus dianggap mudah. Harus dianggap mudah. Saya setiap hari Sabtu Pak, ya Sabtu, saya selalu rutin Pak ngisi kajian untuk dosen, doktor dan 3 profesor dan beberapa aktivis. Kajian khusus, kajiannya khusus juga, dan testimoni dari mereka, salah satu dari mereka mengatakan, Ustaz, aku dulu berpikir kajian tauhid itu kajian berat, kajian yang level tinggi. Ternyata enggak. Ternyata kajian tauhid itu adalah kajian yang paling dasar. Tapi kenapa kita bilang tauhid itu tinggi? Karena yang menyampaikan itu ketinggian. Saya lagi ya, yang menyampaikan apa? Akhirnya orang umum itu malas belajar tauhid Pak. Karena apa? Yang disampaikan ketinggian. Jadi belajar tauhid itu bagaimana hubungan kita sama Allah itu semakin baik. Itu ada. Dan ternyata ada juga testimoni kan. Saya bercerita kan, Ya. Abdul Lubis. Ya. Saya udah 2 tahun Pak di situ khusus kajian tauhid, tapi di ruang VIP-nya, bukan di umum. Ruang VIP itu ruang VIP ber-AC. Dan udah 2 tahun yang datang ke situ ya orang-orang yang pengurusnya, orang yang tanya. Mereka juga mengakui, saya baru ngerti ternyata ilmu tauhid itu ya sebenarnya ilmu Tuhan, ilmu terdasar, ilmu paling dasar. Tapi kenapa ya di tengah masyarakat seolah-olah kalau ada belajar tauhid itu takutnya nanti gila, atau betul nggak? Kan? Kaji 20. Wallahi demi Allah, saya belajar tauhid Pak dari muda. Tapi sekarang nggak gila saya, malah banyak orang bermanfaat sekarang. Gitu ya. Sekilas saja supaya nanti jangan berpikir yang aneh gitu. Dan saya udah tahu Pak, siapa yang belajar tauhid gila, karena saya udah tahu apa yang diajari. Ya, Masya Allah. Baik, Pak izin. Lawan tauhid apa? Syirik. Musuh terbesar kita selain diri kita siapa? Setan. Nafsu. Enggak, selain diri kita, nafsu dalam diri kita. Eksternal. Siapa? Iblis. Dan orang yang belajar tauhid, yang dekat itu bukan syaitan lagi, menteri yang datang kemari, jenderal. Salah satu yang ditutup sama dia apa? Akan dihijab. Salah satu hijabnya adalah dibuat nanti ya aku terus serius sih. Coba saya izin ya, maaf ya. Ini saya memulai sedikit lah, insyaallah. Gini Pak, pernah nggak Bapak Ibu pas dengar kalimat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada rasa males? Pernah apa sering? Dan ngegas lah. Paling sering berarti. Dari orang biasa. Dulu saya berpikir Pak, itu adalah sesuatu yang normal. Setelah belajar tauhid ini sesuatu yang fatal, bukan normal, fatal. Bisa ya? Boleh lebih baik?
Ini setan benci kali ini Pak. Iblis benci kali materi yang kita sampaikan. Karena apa? Ini senjata terkuat dia. Amunisi terbaik dia itu adalah bagaimana orang itu sholatnya malas. Amunisi terbesar. Ini pula yang kita bocorin. Siap nih? Ini Bapak Ibu. Ketika dengan suara azan, lalu kita malas, muncul rasa malas, lalu akhirnya berefek apa? Kita menunda sholat, berleha-leha, ada? Wallahi Pak, sebetulnya bukan kita yang malas, tapi itu kode dari Allah bahwa kita bukan hamba yang prioritas. Ya suka apa mau sholat-sholat kalau nggak prioritas. Jika itu dibiarkan, itu didiamkan, celah syaitan semakin kuat di situ. Ustaz ada dalilnya? Ada? Mana berani saya menyampaikan satu pesan yang ada dalil. Karena isi besar iblis itu adalah membuat kita jadi orang munafik. Itu ambisi terbesar mereka itu adalah membuat orang yang beramal itu jadi munafik. Nanti kita bahas soal munafik apa aja. Gitu ya. Jadi ketika muncul rasa malas, ya jangan-jangan kita ini bukan hamba yang prioritas. Bayangkan Pak, kita terasing di tengah kepentingan orang banyak. Menyedihkan. Coba cek hari ini. Mau Bapak Ibu berlama-lama jadi hamba yang tidak diutamakan oleh Allah? Apa hisab pertama ketika kita mati nanti? Apa asbab husnul dan subab khotimah saat nanti? Dan visi besar iblis itu ya agar kita sholatnya rusak dulu. Izin ya Pak, demi Allah, kalau sholat orang itu udah rusak, makin rusak urusan duniawi. Kalaupun hebat duniawinya, Allah rusak keberkahan. Jadi ya bisnis sholat terbengkalai. Jangan nanti lagi ngisi mentor situ aja masih ngomong di situ, kalau cabut berkah. Nggak ada senjata lain. Di sini? Nggak ada. Insyaallah. Ini serius Pak, jawab ini kan karena satu tim semua nih kan? Ya. Saya senang Pak kalau ngisi yang satu tim begini. Karena kan saya ngisi juga di kantor gitu ya, di perusahaan-perusahaan. Kadang motivasi karyawan. Ya, kalau satu frekuensi ini enak kita nyampein insyaallah. Dibanding umum, karena nggak ketebak ya kalau umum. Nah, yang kedua Pak, pernah nggak kita habis sholat biasanya apa ya? Badminton, HP, handphone, zikir. Nah ini kayaknya jujur semua ini. Yes. Banyak yang Ustaz. Ini nggak apa-apa, begini pun nggak apa-apa, asalkan tidak mengganggu urusan yang sifatnya wajib. Di sini ya, pernah nggak Bapak Ibu kita zikir, kita habis sholat, malas zikir. Kata guru saya, ciri-ciri orang yang sholat udah nggak enak, habis sholat biasanya pantatnya berduri. Awalnya pengen cabut, ada? Ada. Kalau doa pengen cepet siap aja. Ada? Ada. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu tak mau zikir? Seakan-akan banyak kali mau diurus Ustaz. Seakan-akan, padahal dia pulang cepat pun nanti tidak ada apa-apanya. Betul? Izin Bapak Ibu, dengar baik-baik ini. Bukan kita yang malas zikir, tapi jangan-jangan Allah lagi nggak mau disebut namanya dari lisan kita. Tuhan tahu tidak? Apalagi kalau udah zikir kayak orang gak ikhlas. Jujur Pak, zikir gak banyak. Subhanallah 33, alhamdulillah. Coba jawab jujur. Saat kita berzikir, mana yang kita utamakan? Menikmati zikirnya atau mengejar jumlah? Ya saya tak tahu. Yang tahu jawabannya siapa? Diri sendiri. Diri saya.
Bagaimana kalau ciri-ciri orang menikmati zikir? Sampai bisa nangis, khusyuk. Kalau enggak nangis lah, tapi Bisa santun bahasanya. dinikmati. Dengan kalimat apa? Qaulan layyinan, dengan suara yang lemah lembut. Subhanallah, subhanallah. Menikmati. Enggak banyak, 100 bagi 3 kan gitu kan? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tadi kita zikir kan? Tapi mohon maaf, ada nggak orang yang zikir ini? Berkenan semoga subhanallah. Nengok ibu sakit, nengok orang keluar dari kamar mandi. Ada? Pertanyaan saya itu lagi ngapain? Layang-layang. Ada ini lagi. Ada. Coba pertanyaan saya, berapa tahun kita kayak gitu, Pak? Izin ya, Pak. Bayangkan kalau Bapak Ibu ngomong sama orang modelnya kayak gitu. Saya sama Pak Jenny ngomong, Pak Jenny sini lah, tolong saya, Pak, saya pengen ngobrol. Kira-kira sama Pak Jenny apa sih? Males. Atau Pak Jenny sini lah, tolong aku, masih kalau tidak ngomong apa? Terkadang mohon maaf, kenapa hubungan kita sama Allah berantakan? Karena tidak ada santun-santunnya semua. Beristighfar. Mohon maaf, orang munafik itu zikirnya bermasalah. Ada dari Ustaz? Ada dan sabar, ada. Bahkan gara-gara salah zikir jadi orang munafik. Tadi gara-gara salat jadi apa? Munafik. Gara-gara zikir? Nah, kok bisa? Nanti kita bahas. Tolong ya. Apa ya, Bu? Ini apa tuh pengennya gitu, Bu? Enggak ada. Lanjutnya. Baik, Pak, izin Pak. Apa jadinya Pak seandainya saya pernah Pak, ada satu apa ya, ada rasa kebahagiaan di hati saya ketika orang penting di Indonesia ini dan saya. Ustaz bisa ngisi di acara saya. Ini apa ajudannya? Acara siapa? Acara si. Hah? Serius? Iya. Nanti akomodasi Ustaz nanti kami acara di hotel ini atau Ustaznya kita ada acara pengajian khusus. Ngisi deh. Ngomong sama orang kayak dia yang paling dijumpai. Saya bisa ngomong itu. Rasanya apa sih? Senang gitu ya. Bawahnya kayak selfie ya dibuat status gitu ya. Tapi saya enggak. Nah, siapa Ustaz? Adalah pada saya tanya. Pokoknya ada. Nah ketika itu saya berpikir Pak, pulang saya balik Medan. Ih, awak jumpai kayak gitu aja, rasanya kayak mana? Senang hati. Kayak mana kalau seandainya yang ngajak ngomong itu adalah Allah? Pertanyaan saya Bu, Pak, kapan momentum Allah mau ngajak ngomong kita? Mendekatkan diri. Coba yang spesifik lagi. Terutama sholat. 3 malam sholat. Kira-kira kalau sholat kita bisa nggak ngomong sembarangan? Bebas nggak kita ngomong apa aja? Izin Pak Bu. Kalau Allah, ciri-ciri Allah ngomong sama kita, maka akan Allah bukakan hati kita untuk buka Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kalam. Pertanyaan saya, apa kabar Qurannya hari ini? Belum hari. Insyaallah. Tapi pertanyaannya apa? Ya saya mohon maaf, saya bukan ingin menuduh ini juga. Berapa banyak orang hari ini sama Qurannya yang nggak peduli Pak? Izin Pak, bukan kita yang malas baca Quran. Jangan-jangan Allah yang nggak ngomong sama kita. Terus, senang.
seorang hamba kepada Allah. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah dunia yang terlalu silau. Gitu ya. Apa yang pertama tadi? Maksiat. Maksiat. Kedua, Dunia, silau dunia. Silaukan itu menjadi hijab pertemuan seorang hamba kepada Allah sekalipun dia terlalu beribadah kepada Allah. Makanya saya mohon maaf izin, semua orang sholat tapi tidak semua orang bisa menikmati sholatnya. Jujur. Setuju? Makanya jangan bangga Pak kita bisa sholat. Karena kalau ukur sholat itu bukan kelihatan dia ukur sujud selesai salam enggak. Tapi ada hikmah yang dia ambil dari sholat. Di mana Ustaz ayatnya? Jujur Bapak Ibu, bayangkan seandainya orang sebelah kita ngomong gini, munafik ya, apa rasanya? Ngajak berantem lah Ustaz. Ngajak berantem kan? Ditumbuk dia. Pertanyaannya itu tadi yang saya jelaskan. Orang? Jadi gini. Kalau kita udah malas sholat, gitu ya, malas mikir, malas baca Quran, biasanya pintu kebaikan itu pun semakin sulit kita ada. Kenapa? Makanya saya gak heran Pak kalau ada orang ngaji tidur, bukan ngantuk, tapi boleh jadi Allah sedang menutup pendengaran kita untuk tidak diberikan pemahaman apa yang mau dipahamkan orang sini. Ngobrol, seisinya, mohon maaf, setinggi apapun kita di pandangan status sosial kita, kalau kita nggak bisa menjaga adab dalam pengajian, itu rendah sekali di depan Allah. Karena majelis ilmu ini seperti majelis Rasulullah, majelis surga. Ketika di situ aja dia nggak bisa mampu menjaga adabnya. Sedih Pak kalau saya ada lihat di pengajian masih ngobrol. Kita berapa lama nih kan? Cuma sampai subuh aja kan ngaji ini. Iya Ustaz. Iya. Maksudnya bab selanjutnya. Tahanlah. Jadi kita utamakanlah di sini. Saya yakin Bapak mungkin ada kesibukan, Ibu ada kesibukan. Tapi ketika sudah duduk di sini, nolkan dari kita agar Allah bukakan hijab-hijab yang menghalangi kebaikan. Kemudian, di mana yang Pak? Boleh dibantu Pak? Surat nomor 4, 142. Ini adalah isi besar iblis la'natullah alaihi. Membuat kita jadi orang munafik. Surat 4 ayat 1 142. Iya, 4 itu Anissa kan? Nah, syukur Ibu bilang Anissa. Berarti Quran kita sama. 140. Enggak. Siapa yang mau baca? Sesungguhnya Orang orang kayak bismillah. Semangat 45 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Oh, Bisa. Bu, orang munafikinal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu. Betul? Ini bukan. Bukan kan? Semua orang munafik itu tidak menipu Allah, tapi dia sebenarnya tertipu. Izin mohon maaf. Apakah Allah bisa ditipu? Nah, Tapi pernahkah kita nipu Allah? Pernah. Sering ya Allah. Stop. Gak apa-apa Pak. Jujur dengan kejelekan diri lebih utama daripada Bisa ya? Apa ciri-ciri dia nipu Allah? Nih ciri-cirinya Pak Bu. Mohon maaf, pernah nggak kita ngomong kayak gini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kali lah. Kita masuk aja nih. Nanti aja lah. Tahu ya Allah tahu capek. Kita sedang ngapain tuh Pak Bu? Isi materi. Oke, ada ini. Tolong ada sesama mentor yang saling
Nah isi Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi gini, yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa orang yang menipu Allah? Ia orang yang suka ngatur Allah. Siapa yang ngatur? Gini ya, yang punya aturan siapa? Allah. Yang ikut aturan siapa? Kita. Seandainya dibalik, gimana itu kita? Hah? Contoh, yang punya aturan Allah, kita balik, kita yang ngatur. Yang mana hidupnya? Amburadul. Contoh, zuhur jam berapa di Medan ini? 12.30. 12.30. Itu aturan siapa? Allah. Aturan kita? Setengah 2. Setengah 4, apa? Setengah 2. Setengah 2, ya kan? Jam 2. Jam 2. Dan anehnya Bapak 30 menit puasa. dia sholat telat itu, hati-hati, ada azab Allah yang ada tapi tak terasa. Itu lebih berat lagi. Nah, di sini azab yang halus, saking halusnya nggak terasa itu sedang diazab hati kita. Apa azabnya itu? Ketika kita bermaksiat, Allah tidak menggetarkan rasa maksiat itu sedikit pun dalam hati kita. Santai dari maksiat itu biasa aja. Padahal maksiat terbesar itu adalah lalai dalam sholat. Ditanya, kok baru sholat Pak jam segini daripada Pak sholat? Ini namanya apa? Kelinci kok. Kalau ada uzur nggak apa-apa, mungkin di perjalanan segala macam. Ini enggak, nonton Bollywood kan kena tanggung. Astagfirullah. Nah ini daerah orang mana nih? Marelang. Daerah orang Marelang sini. Betul Bu? Wow. Mau nggak sama lagi? Ya. Iya ya. Gitu ya. Nah itu munafik. Siapa orang munafik? Ada 3. Visi besar yang dibuat oleh iblis. Pak, saya mau ngomong, Bapak untuk sampai ke puncak yang terbaik punya visi nggak? Diikhtiarkan nggak? Iblis pun punya visi besar. Visi besar kita dibuat kita jadi orang apa? 3 pintu masuk dia Bapak. Siap nih? Seru kayak gini. Kalau seandainya satu aja kena di kita, apa yang kita bilang kalau? Astagfirullah, Assalamualaikum. Dan hati-hati Bapak Ibu, nerakanya orang munafik itu di bawah nerakanya orang kafir. Lebih tinggi mereka orang kafir, Bapak di bawah. Ada. Abang belum selesai. Masih Bang, apa ciri-ciri orang munafik? 3. 1. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk sholat, berdirinya ulangi, berdirinya Malas. Allah Akbar. Dalam hatinya kalau nggak wajib dan malas habis betulnya. Ada orang sholat kayak gitu? Bu, di sini Bu. Hati-hati, jangan lama-lama jadi orang munafik. Takutnya kayak anak munafik meninggal gitu sih. Mati dong. Di sini kan, begini. Saya sering jumpa orang-orang yang sukses dari duniawi, hampir rata berantakan sholat. Dan harapan saya di tim ini gak ada gini. Kalau benar 1. Baris. Serius lah. Apa artinya kita punya pencapaian terbaik di dunia tapi urusan akhirat kita berantakan? Banyak saya jumpa Bapak yang jumpa sama saya utangnya 15M. Saya kemarin di CD Freeport jumpa sama orang yang mobilnya itu miliaran Bapak, tapi hidupnya stres aja ketika saya tanya Pak sholatnya kayak mana? Itulah dia Ustaz, itulah dia. Udah masa tanya lagi Pak, jawabannya Bapak sendiri jawab saya bilang. Dan akhirnya kenapa? Isinya Bapak Ibu,
Tanda-tanda Allah mencabut keberkahan duniawi kita salah satunya adalah dibuat sibuk tak menentu. Biasanya sholat kita nggak beres. Itu udah cabut keberkahan. Walaupun ibu bapak ibu syiar antri riba, keren banget ngomong antri ribanya. Sholat asarnya 5:30. Nggak mau sama Allah kayak gitu. Ngomong jauh lagi. Kita harus syiar menyelamatkan umat. Urusan sholatnya nggak selamat. Ini orang ekoresim daerah pulau luar Sumatera gitu. Insya Allah di sini amanah 4 tidak kesambung itu. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang punya standarnya di Quran. Udah selesai. Nah izin mohon maaf Bapak Ibu, izin mohon maaf. Saya tidak memvonis, tapi terkadang kita ini perlu dikeplok dulu baru paham. Sering ada kalimat ini, Bapak Ibu kita bersyukur sama Allah, sholat, sering? Jawabannya apa? Iya. Nah pertanyaan saya, kalau udah kayak gini, berani ngomong? Iya. Berani? Yang ada muncul, aduh. Nah kalau udah aduh, bersyukur sama Allah, berarti Allah masih mau nyentil lagi. Tapi ada juga loh orang ngaji kayak gini Bu. Iya. Ada? Ada kayak gitu. Kalau sempet ngaji kayak gitu, apalagi kita ngaji tauhid begini, masih gitu responnya. Wallahi Bu, udah besar kali hijabnya di sini. Salah satu hijabnya yang menghambat hidayah adalah yang kemarin kita bahas. Apa itu? Sombong itu menghambat hidayah kalau sombong, merasa jumawa, anak, khairumin, aku lebih baik, ma'amudzubillah. Intinya jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua itu anak panah dia, iblis, buat kita jadi orang sombong. Mana yang kedua, buat kita jadi orang munafik. Makanya gampang kali iblis, kita rusak dia loh. Rusaknya kayak mana? Kita buat sibuk sehingga dia merasa terganggu kalau masuk jam sholat. Ada kayak gitu? Lagi enak, ajar pulang, gitu pula kan? Ada yang ngomong gitu kan? Ajar pulang. Mungkin ada ngomong kayak gitu, tapi cuma gini aja. Ajar, kayaknya enak ajar pulang. Ini ajar malah dianggap sebagai pengganggu orang sana. Baik, jelas ya Bapak Ibu. Kalau berdiri untuk sholat aja jatuhnya hukumnya apa? Munafik. Apa tafsirnya? Kenapa kok cuma berdiri dianggap munafik? Wajar dong. Berdiri di depan stage, di depan panggung gagah luar biasa, giliran sholat. Ayo mentor. Mentor. Megang mikir. Saya sukses karena Allah. Terus malaikat bisik, jujur kau tadi pun dan dua. Ini kenapa kok betul-betul semuanya? Meresapi Ustaz, meresapi. Bukan tidur kan? Mengintrospeksi. Tunduk ini kacau, kacau lagi. Meresapi Ustaz. Kaji diri Ustaz, Kaji diri, ya ini kaji tahu itu nggak kemana-mana. Mengkaji siapa? Diri. Kaji diri sendiri atau kaji orang sebelah? Kan kalau udah ngaji, cocok aja kena kayak kau ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah seperti itu. Nah, yang kedua, Mereka bermaksud ria. nah apa? Iya. Yura'unan nas cantik iblis buat kita jadi orang munafik Pak. Dibuat kita apa?
Apa ciri-ciri ria? Ingin dipuji. Ingin dipuji, ingin dapat pengakuan, ingin dapat apresiasi, ingin dapat jempol, Dia dapat manusia. ingin dapat aplaus. Yang nggak aplaus pecat. Misalnya, riak di depan manusia. Dan ternyata Rasulullah pernah mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fas'al anhu. Ketika Rasulullah duduk begini pada para sahabat, wahai sahabat, Rasulullah tuh nggak takut kalau sahabat ini bermaksiat. Kenapa? Karena kemungkinannya kecil mereka bermaksiat. Iman mereka luputnya luar biasa. Nyawa pun dipertaruhkan untuk agama. Kalau bermaksiat kemungkinannya kecil. Tapi ketika Rasulullah ngomong gini, yang kutakutkan bukan kalian bermaksiat, tapi ada perkara yang paling kutakutkan kepada kalian. Masalah bertanya semua sahabat, apa itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik besar, sahabat nggak mungkin mau melakukannya. Tapi jebakannya di mana? Syirik Kecil. apa syirik kecil itu? Lalu Rasul mengatakan ar-riya. Ternyata riya itu masuk kategori syirik. Kenapa riya jatuh kategori syirik? Kenapa orang yang riya itu bisa jatuhnya munafik? Wajar dia beribadahnya ke Allah, minta pahalanya dari manusia. Benar tak? Dia berbuat baik, sumbang sana sumbang sini, tapi dapat pengakuannya, sertifikatnya dari siapa? Manusia. Supaya dapat itu apa? Ahli sedekah. Ini contoh bu, orang kena riya. Ketika dia beramal, dia tengok orang senang. Kalau beramal sendiri kayaknya agak aneh. Betul nggak? Kayaknya kalau kita berbuat baik, gak ada yang puji, kayaknya aneh gitu ya. Ini ciri-ciri masih ada riya di sini. Kok bakal boleh diisi pak? Makanya, ya itulah pak. Di sini bicara hati semua kita ini. Jadi bagaimana Ustaz bagaimana menjaga hati, ingin kita berbuat baik tapi supaya memotivasi orang. Nanti terakhir ini belum siap makanya. Nanti pertanyaannya Ustaz. Nanti sabar. Apa gitu bu? Gini. Ya saya paham. Pasti bapak ibu akan bertanya di sini. Kalau itu gimana caranya? Sementara ini kan tipis banget ngerempek. Betul nggak? Karena kita nggak sadar bu. Hebat dia, sukses dia. Siapa dulu mentornya? Ada mentor nggak sukses. Nggak ada mentor, nggak sukses. Berarti mentor bisa jadi Tuhan. Hati-hati ya bu. Tuhan yang paling buruk itu adalah kita itu diandalin sama orang lain. Kalau nggak ada kita nggak jalan. Kenapa kok makin bengek semua bu? Serius coba ibu. Saya kalau ditelepon diundang atau di WA, sekarang bisa ngisi kajian gini. Yang saya tengok bukan yang undang bu, yang saya diri saya. Ya Allah. Bukan merasa, hancur di sini. Nah lanjut ya. Ternyata riya itu adalah racun dari segala amal. Saya ulangi, riya itu apa? Racun dari segala amal. Apalagi nanti pas naik ke panggung, kita panggilkan pulang. Bapak Ibu, ini kalau nggak kuat jaga hati, jadinya apa di atas, ngerasa udah bener, ngerasa yang paling wow. Aplaus untuk kalian semua. Padahal yang minta aplaus untuk siapa? Diri sendiri. Aplaus sekarang dirinya. Paham Pak. Astagfirullahaladzim. Saya dulu pun pak sekolah motivator. Dulu mahal bayarnya. Ketika udah belajar tauhid, saya buang motivatornya. Tidak saya pakai. Kenapa? Banyak kan
Kamu katakan bisa, pasti bisa. Dalam Bapak itu berhal. Allah ketik saya. Apa ketik saya ngomong gitu. Pernah ada orang ngomong gitu? Kalau kamu yakin bisa, pasti bisa. Ada yang salah dengan kata-kata itu? Betul kan? Ada. Sering didengar. Ada yang salah nggak dengan kata-kata itu? Ada. Hah? Kata pasti. Yes, kata pastinya yang jadi racun. Itu sudah mendahului Allah. Allah nggak suka kalimat itu. Kita diajarkan insya Allah. Jika kamu katakan bisa, insya Allah. Oh, kata itu keren tuh. Pak Amin pun terkejut. Ah, ini orang di sekarang ya, insya Allah deh. Yes, yes. Dulu saya begitu. Wah, rasanya kalau dari panggil, saya pernah Pak ngisi hampir 2000 orang. Ngisinya dari belakang. Saya membicara ketika aku kembali. Tahu kan musiknya ditampilin kayak mana, layar lebar gitu kan, satu kotak saya ngisi. Musik yang menggelegar. Pembicara pertama lari sambil ngecas-ngecas kanan kiri. Awal nengok gini. Bicara kedua lari. Bicara ketiga, Ustaz, ini mau lari apa jalan? Entahlah, tak bilang. Karena saya udah meninggalkan dunia itu. Tapi karena dibutuhkan, saat itu saya sedang materi tentang bisnis. Dan saya diundang di salah satu pembicara spiritualnya. Udah, nanti saya pakai cara saya aja. Orang tuh nyariin Bapak Ibu, mana udah dipanggil nggak ngomong. Padahal saya jalan dari samping, tiba-tiba nih karena semangat. Udah merendah duluan, latihan di sini. Kenapa? Takut sampai atas panggung nengok orangnya gitu. Ya Allah, ini kalau salah ngomong lah, berapa orang yang akan minta pertanggungjawaban sama aku? Udah gitu kan. Kalau nggak kuatlah hati ini dan kesombongan ya Allah, berapa hisabku nanti dia akhir yang akan bersaksi kalau aku sedang sombong di atas panggungnya. Makanya guru saya berpesan, saya ini jangan menjadi badut panggung. Badut panggung? Badut panggung. Badut panggung? Badut itu kalau makin semangat makin apa? Semangat. Makin berhasil ya? Dia nggak berhasil ya kan? Itulah Pak cerita. Kenapa saya ngomong ria ini? Karena saya alumni. Bapak Ibu jangan sampai kayak saya. Ria, bangga sekali. Mau live. Guys, kita ada acara spektakuler sambil live. Dalam hati udah ngomong gini. Ada Allah lagi niatin. Kita merasa, wow, Allah niatin. Wih. Ini asiknya Pak kalau ngomong sama yang kayak gini. Akhirnya ketika itu saya ngisi Pak kalimat motivasi. Yang pertama kali muncul di layar itu adalah gambar kuburan. Bingung saya. Dan ada yang lebih parah lagi Pak. Ini cerita saya. Di atas panggung hampir nangis. Pakai jas, serta pakai jas. Saya pakai baju kemeja doang. Lebih keren saya mau berarti. Duduknya pun bingung. Habis saya isi kajian, hampir sebagian buka jas. Begitu deh. Keluar dari tempat itu dikejar saya. Ustaz, ya Allah, mau copot jantungku dari sini. Pak, mau copot nggak apa-apa, dan copot betulan, repot paniknya nanti. Dan kenapa dia bisa begitu? Karena dia telah membuka hatinya, tidak dihijab. Tapi masih ada juga orang ini. Saya pernah Pak ngisi satu kajian, udah langsung ke askar duluan, udah gak ada yang ngomong, udah sampai mana pengalamannya itu, gitu kan ya. Di sini ada nggak orang begitu? Ada. Saya aja, langsung ditanya, lulusan mana? Lulusan mana? Sekolah kampung ada. Males kita jelasin kayak gitu ya. Kalau nggak nanti nih, nanti ujung-ujungnya apa? Iya. Akhirnya kita paham. Saya nggak mau kena syirik ya Allah. Saya tak mau lihat jangan. Makanya ibu ngaji jangan banyak live.
Takutnya nggak kuat. Ngaji piye? Ya Allah, aku tahu. Oke? Berarti munafik kok. Iya. Sholatnya Malas. malas. Dua, yura'unan nasriya. Hati-hati yang kalau ngaji suka ngelamun, ngaji pikirannya nggak jelas, tunduk nggak jelas, melotot nggak jelas, hati-hati. Tapi izin Bapak Ibu, izin ya. Apa perasaan Bapak Ibu ngaji malam hari ini? Saya nggak berubah zolim, apa perasaan? Lebih mengkaji diri. Pertanyaan saya, apakah ini hanya jadi teori? Tidak. Apakah ini jadi koleksi materi? Tidak. Turun dari sini Bapak Ibu, turun dari sini, keluar dari ruangan ini, siap-siap. Iblis sudah menunggu di persimpangan. Jangan main. Karena senjata ampuh dia sedang kita buka hari ini. Izinnya, apa katanya? Coba dibuka pula rahasia kita. Kata siapa? Mundurlah aku kata Iblis. Kenapa? Kita panggil pangkatnya lebih tinggi lagi. Kita dapat orang yang materi. Masya Allah. Disimpan maaf diri aku. Saya tak baik-baik ngomong gitu. Ya, Insya Allah. Apa yang ketiga? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. La yadhkuruna Allah illa qalila. Itu kenapa Bu, kalau kita habis sholat malah sedikit. Ya memang itu senjata dia. Kan gak wajib Ustaz. Oke, itu kan kita wajib. Tapi ini bicara ketetapan batin hubungan kita sama Allah. Ayo yang zikir masih kayak gini. Nah, ulangi. Ada yang ada yang zikir sambil pegang HP gitu. Zikir betul, zikir betul. Mana? Astagfirullah. Ada tak? Mantap, gak rasa salah mulai itu. Kok lama kan? Zikir dulu tadi. Jadi orang munafik itu 3 kategorinya. Sholatnya ria. Ini munafiknya ke Allah. Kalau munafik ke manusia, berjanji ingkar, bicara dosa, ya, kasih amanah Tidak ditepati. Lebih berat mana Bu? Kenapa? Karena orang munafik meninggalnya dikasih neraka yang terburuk. Surat 4 ayat 1. Tadi itu 145. Bukan 4145. Anissa. Di bawahnya aja ada 42 kan? Tunggu sabar. Buruan. Orang ini masih buka. Dah. Ya, bismillah. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Bu, perhatikan kalimatnya. Orang munafik itu di mana ditempatkan? Neraka paling bawah. Dan lebih ngerinya lagi, orang munafik itu tidak bisa dapat syafaat dari siapapun. Ibu masuk neraka Pak, mohon maaf ini contoh. Kita masuk neraka. Si anak nyari, ya Allah, di mana bapakku, di mana ibuku? Dia sedang di neraka. Ya Allah, saya ingin menarik dia. Boleh? Boleh kata Allah. Sampai ke depan gerbang neraka, nggak bisa, karena status dia orang munafik, dan orang munafik tidak dapat menolong satu orang pun. Orang kita doanya kayak mana? Aku nggak ketemu di surga, cari aku ya, panggil nama aku ya. Matinya munafik. Aku bilang tadi. Pertanyaan saya, masih mau main-main sama sholat? Masih kuliah? Tidak. Enggak. Kuliah? Enggak. Yang tiga, belajar mengingat Allah. Insya Allah. Nah, nggak apa-apa Pak, kejar aja bisnis itu.
kejar aja dunia itu, nggak salah. Ini kita belum bahas tentang bab dunia sama akhirat ya, masih bicara ini dulu. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai gara-gara itu kita jadi orang Salah. munafik. Langsung aja perannya munafik. Saya semenjak saat itu Pak, bingung saya kok gak lunas letak ratusan juta, pening, strategi udah ini. Kena sama seorang guru, Ustaz, aku punya masalah, pulang, suruh pulang. Balik lagi Ustaz, punya masalah, saya pengen curhat. Apa masalah? Utang, pulang. Saya Pak tanya, kenapa gak suruh pulang? Tapi dia mengatakan, salah tempat kau bertanya, karena jawaban tidak ada pada jawaban ada pada Tuhan. Jauhkan wajib barang Tuhan. Udah ada lagi sama Allah. Udah Ustaz, doa atau ngadu? Doa itu coba. Doa apa ngadu ya? Ternyata sudah. Doa. Ya Allah, nasibkan saya ya Allah begini ya Allah. Tapi munafiknya nggak hilang. Ini dia apa? Dan ditunjukkanlah saya ini. Nih, jangan-jangan yang menghambat pertolongan Allah adalah kau masih munafik dan oh, astagfirullah. Nomor berapa yang kau kena? Tiga-tiganya Ustaz. Kau beresin tiga-tiga ini, beres urusan. Betul Bapak Ibu. Pengacara saya dikirim gratis. Nggak bisa nebus, uangnya nggak ada. Dikirim sama orang punya duit, seorang pengusaha dikasih. Selesai. Surat tangannya di mana? Surat rumahnya disimpan sama pengusaha itu. Belum selesai dibalikin. Tak enak Ustaz jadian yang menjadi udah kok agak lunas. Siapa yang bilang gitu? Jadi hari ini hari solusi nggak keluar-keluar. Coba cek. Jangan-jangan kita masih menyimpan salah satu item dari munafik itu. Astagfirullah. Salah satu item. Ya. Ayo. Jangan. Lanjut. Biasa ngaji. Suruh balik, lanjut ya. Lanjut. Dan hati-hati kalaupun kita mampu mencapai keberhasilan duniawi, sementara tiga ini masih kita lakukan demi Allah. Jangan-jangan pencapaian duniawi itu bukan sebuah kebahagiaan, tapi istidraj. Di mana surat istidraj? Surat 6 ayat 44. Ini khas sekali ya. Soal kita berantakan, tapi naik terus levelnya. Wah ini ngeri nih. Al-An'am ayat 44. Ya. Nantang coba. Maka Bismillah. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ingat, dikasih peringatan. Ini peringatan nggak malam nih? Peringatan. Apa dikasih Allah? Makin dibuka pintu kesenangan. Oke lah kata Allah. Mau apa? Naik level. Ini kan. Sholatnya masih jam 2, bahkan nggak sholat. Mau apa lagi? Bonus tercapai. Kasih. Ya apa? Kalau lupa ada peringatan dulu kata Allah. Keras. Tapi apa ini? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam tafsir disampaikan, Bu, lagi enak-enaknya menikmati kebahagiaan, tiba-tiba Allah apa? Siksa. Apa siksa yang pertama? Siksa yang pertama adalah sakaratul maut. Ketika itu datang malaikat dengan wajah hitam gelap dan duduk di samping kepala kita, lalu malaikat mau ngomong ini, lebih kurang kayak gini kalimatnya. Fulan bin fulan, fulana binti fulan, hanya aku datang kepadamu memenuhi janji Allah kepadamu bahwa waktumu sudah habis. Udah mirip pakai malaikat maut. Tadi apa perasaan Bapak Ibu kalau dilamar malaikat maut dengan kalimat itu? Belum siap sekarang. Siap. Belum siap sekarang. Kan bagus ya kan? Nah akhirnya apa? Terbuai terlena.
Akhirnya apa? Dicabut dengan cabutan yang terburuk. Dan saya mendapati Bapak Ibu, orang munafik itu matinya nanti malaikat itu seperti membawa besi yang ada kawat berduri, dan besinya itu dimasukin ke dalam daging, ditarik masukin lagi. Itu yang membuat dia putus asa. Kalau secara zahir sakaratul maut ini langsung didominin, tapi secara batin, secara gaibnya boleh jadi dia sudah merasakan sakit itu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nauzubillah min dzalik. Sangat pasal orang ngomong ya. Ingat kau kapan kita mulai perjalanannya? Besok subuh, kesiangan enggak? Bangunnya males atau lemes atau semangat? Enggak, begitu orang munafik. As-salatu khairum minan naum. Enggak boleh munafik, bangun. Ada motivasi di situ, benar enggak? Tapi kalau enggak, entahlah, masih ada kopi gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Hati-hati ya. Iblis menjebak kita dengan kesombongan. Yang kedua, iblis menjebak kita dengan kemunafikan. Yang ketiga, kita bahas di pertemuan berikutnya, iblis akan menjebak dengan satu titik yang lebih halus dari sombong, lebih halus dari munafik, dan gak sadar kita sedang kena di zona yang lebih halus dari itu. Saya sendiri istighfar dari Bapak Ibu. Karena saya tak rasa sedang masalah. Ketika dibongkar ayatnya, ya Allah, ternyata ya. Kapan kita bahas? Sekarang. Gini aja Bu, gak usah buru-buru, ini aja dipraktekin paten kali. Di pertemuannya akan kan? Karena saya mau bahas solusi, nanti waktunya gak sempat. Bapak Ibu mau pulang kan? Salah nanya lah. Orang ini kepengok nanya. Baik, solusi tadi yang Bapak tanyakan. Gimana caranya agar kita tidak jadi orang munafik? Salah satunya apa yang paling sering kena? Sholat berantakan, ya kan? Ria, ada nggak sadar Bapak Ibu pengen banget dapat pandangan makhluk itu? Kita duduk sini aja udah ada rasa itu ya kan? Siapa yang di sini levelnya udah agak lumayan? Waduh, udah sudah. Waduh. Gimana caranya? 1, 2 SD. Saya tulis ya? 2 SD. 4. Nah, hanya mata gue ini. SD yang pertama, sadar diri. Kita ini siapa? Kita bisa berbuat baik bukan karena kita sudah baik, tapi Allah masih memberikan kesempatan kita masih mau berbuat baik. Bukan hebatnya kita. Contoh Bapak Ibu, ada orang datang. Oh, sana Pak, ada 200. Pak, bayar uang anak sekolah. Enggak, saya ikut ujian anakku, pinjamlah 200. Oh iya, kalau aku anak sekolah kan mau sakit ya, ambil aja. Dan dia ngomong kemana-mana. Baik kali Bapak Ibu, baik kali Ibu, itulah pinjam yang ini sama dia. Akhirnya ngomong, baik kali Ibu ya sama sebulan itu ya. Iya, aku ini gak bisa tuh kalau ada orang susah kayak gitu. Apa ya? Iya. Apa itu? Iya, udah kena. Lalu sudah apa? Bismillah. Apa solusi yang pertama? Sadar diri. Itu izin Allah. Allah menggerakkan dia datang ke tempat saya, itu dari rezeki dia. Izin Allah, qadarullah. Harusnya kita bersyukur Pak. Dalam bab tauhid kita mampu memberikan sedekah. Rezekinya bukan balasan. Kalau balasan itu kategorinya imbang. Tapi rezeki terbesar orang yang sedekah adalah ketika Allah masih beri kesempatan kita bisa sedekah. Itu rezeki terbesar. Bukan tunggu
lumayan nanti dipergandakan sama Allah. Bukan itu. Mungkin pernikahan ini. Ini kan? Pak Ekbas. Nah, berarti apa poin pertama? Sadar? Jadi, Bapak Ibu bisa sholat, bukan kita yang hebat imannya, tapi ada karunia Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih kau mudahkan aku bisa pas jadi imam, makmumnya 3 orang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya 30. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya 300. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, kenapa berubah? Karena motivasi amal. Karena itu positif. Pertanyaan saya Bu, ciri-ciri riya yang halus itu adalah semakin banyak yang nengok, semakin kesetelan itu. Sampai jadi imam pun kesetelan. Allahu Akbar. Kena bertua berikut sholat. Allahu Akbar. Halus sekali kan itu? Ini sama kayak aktor yang datang ramai makin. Oh, makin terus. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan berarti pula nanti habis kayak gini ada acara motivasi. Bapak Ibu, kami udah tahu. Kalau mau sukses, minta sama Allah ya. Kalau bukan karena Allah, kami pun gak bisa kayak. Yang dengerin gini Bu. Iya, iya. Maksud saya bukan kayak gitu, itu tetap jadi seperti apa? Seperti biasa. Saya juga ngisi kajian, itu mau bawa Pak motivatornya, tapi yang dijaga ini Hatinya, niat. nggak apa. Makanya saya ngisi kajian 2 orang, 3 orang, 200, 300. Apa? Ini enggak 3 orang. Berapa yang datang? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi rusak hati saya. Karena apa? Ngisi kajian tergantung audiens. Pak izin Pak ya. Dosa yang paling berat seorang dai. Saya buka aja nih Pak. Bapak nggak kena nih. Penceramah. Nyenggol juga. Mentor. Dosa terberat seorang dai, penceramah, pendakwah. Dosa terbesarnya bukan silap dalam berbicara, tapi dosa terberatnya adalah munculnya satu rasa dalam hati agar orang lain suka dengan dirinya. Biar diundang lagi. Dan guru saya pernah mengatakan, ya, Syekh Adi Masni pernah mengatakan beliau itu pakar nahu dari Suriah. Beliau mengatakan orang yang paling jelek itu adalah orang yang sibuk pengemis jadwal. Pengemis jadwal? Isi aku di sana, sekali. Makanya saya Pak, saya haramkan mulut saya untuk minta-minta semua orang. Kapan Pak saya bisa ngisi di situ? Haram bagi saya. Sadar? Sadar diri Bu, bukan harga diri. Harga diri nonton apa? Harga diri itu membuat kita nanti jadi orang yang merasa pantas di rumah. Itu adalah racun. Sadar di? Tepat semangat. Sukses itu haknya Allah. Tapi kita hanya mau berikhtiar. Maka berikhtiarlah dengan jasad yang maksimal, tapi dengan hati yang yakin sama Allah ikut maksimal. Keprok. Ya Rasul. Hati-hati harus makin. Pak, salah nggak saya ngomong kayak gini? Gitu. Enggak ya? Insya Allah. Harus sadar ya. Nanti
Mereka adalah tim yang paling kalem. Semua ya. Nah, orang lagi mentor pada bikin masuk semua. Udah mulai apa? Soalnya dari solehan semuanya. Kenapa? Udah mulai pada jaga hati semua. Ya nggak apa-apa ya. Boleh jadi Pak, kalau kita itu juga bisa jadi motivasi. Benar nggak? Karena hati akan sampai ke dalam hati. Setuju? Setuju. Nah, apa yang SD yang pertama? Sadar diri. Aku bisa apa ya Allah? Aku bisa kayak gini. Kalau yang ngasih bisa sedekah, bukan hebatnya saya punya uang, punya barang. Enggak, kau yang ngasih. Bisa ini? Insyaallah. Insyaallah. SD yang kedua ini solusi. Sadar dosa. Gak usah sok paten depan orang. Dosa kita banyak. Setuju? Jangan pernah jadi malaikat di atas panggung. Itu racun. Apa maksudnya? Jangan merasa jadi apa? Malaikat siapa? Hah? Biasa aja. Sukses itu bukan berbicara apa yang kita dapat, tapi sukses itu berbicara apa yang paling kita syukuri dan apa yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itulah sukses itu. Gak apa-apa poinnya belum dapat, tapi poin batin yang udah nyampe. Amin. Ya. Insya Allah ya. Pertemuan ketiga nanti kita bahas. Apa yang dibahas yang ketiga? Jebakan iblis yang paling halus dan terhalus dari dua ini. Munafik itu halus Pak, sombong itu halus, tapi masih teraba sama kita. Tapi yang satu ini Pak, izin Allah. Beberapa kali saya menyampaikan bab yang ketiga ini hampir atau mukjizat. Selamanya tuh begitu langsung. Mau datang nanti pertemuan ketiga? Insyaallah. Baik ya. Jadi sadar diri. Yang kedua, dan yang ketiga itu nanti Pak, insya Allah kita membahas tentang satu bab, bukan sadar diri, bukan sadar dosa, tapi sadar jiwa. Lebih gampang. Nanti Bapak Ibu bisa tebak sendiri. Kenapa Pak aku sulit kali maafin orang? Kenapa senggol sedikit bacok? Kenapa nggak sedikit maki? Nggak cocok labrak? Ada apa? Why me? Apa itu? Ya kan? Kata Allah, why not? Apakah memang kau sendiri yang menanamkan itu? Kau yang merasakan. Gitu ya? Insya Allah. Siapa yang malam hari ini datang? Yang kemarin pertemuan saya nggak datang? Enggak. Ini keren ya? Karena baru masuk. Iya. Iya. Supaya tahu yang pertama itu hijabnya adalah som. Karena khairu min merasa lebih baik daripada orang. Merasa pokoknya sok kaget, sok beken, sok semuanya. Dan di sini Pak, saya yakin semakin dapat materi ini, apalagi ngajinya di sini, akan membuat kita keluar dari tempat ini semakin tunduk gitu. Amin. Kenapa kok bisa semakin tunduk? Turun tangga? Benar kan? Makanya Bu, ini tempatnya keren ini. Semua orang yang udah ngaji di ruangan ini pasti turun pada tunduk semua. Baiklah ya, insya Allah. Baik, cukup dari saya. Dan kalau mau diskusi, dipersilakan. Silakan. Ya. Miknya satu lagi. Nah, ada mic lagi. Nah. Diminum Pak, diminum. Silakan Pak. Saya.